Untuk tahapan kerja yang pertama adalah fase prainteraksi. Nah, untuk alat-alatnya terdapat timbangan, stetoskop, kasa, refleks hammer, meteran, bengkok, spatule, garpu tala, penlight, dan pulpen. Kemudian fase orientasi. Ketika memasuki ruangan pasien, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan yang diajarkan oleh WHO. Pertama-tama, kita memperkenalkan diri kepada pasien dengan menyebutkan nama dan menjelaskan tujuan serta prosedur yang akan dilakukan. Tidak lupa juga dengan mengecek nama dan tanggal lahir pasien pada gelang pasien. Kemudian untuk persiapan lingkungan, jangan lupa untuk menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Nah, kemudian kita masuk ke fase kerja, yang pertama dengan menilai tingkat kesadaran pasien secara subjektif. Kemudian, kita juga menilai tampilan umum pasien. Nah, untuk yang pertama, kita mengukur tinggi badan pasien dalam sentimeter. Di sini kita juga melihat postur tubuh pasien apakah tegak, bungkuk, atau ada kelainan tulang belakang. Setelah itu, kita mengukur berat badan pasien dalam kilogram. Nah, kita juga bisa menentukan apakah ukuran pasien kurus, sedang, atau gemuk. Selanjutnya adalah pengukuran tanda-tanda vital pada pasien. Yang pertama, kita mengukur suhu badan pasien dengan menggunakan termometer. Nah, kita meletakkan termometer pada ketiak pasien, kemudian diamkan selama beberapa menit. Kemudian, kita menghitung frekuensi pernafasan pasien dalam waktu 1 menit. Setelah itu, kita juga menghitung frekuensi nadi pasien dalam waktu 1 menit. Setelah selesai, kita bisa mengambil termometer yang tadi kita letakkan dan melihat suhu tubuh pasien. Kemudian, kita melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien untuk mengetahui apakah tekanan darah pasien rendah, normal, ataupun tinggi. Dan untuk tekanan darah normal adalah 120/80 mm air raksa.
Pemeriksaan kulit. Kemudian kita menginspeksi warna kulit pasien, apakah pasien pucat dan ada atau tidaknya lesi. Kemudian kita melakukan palpasi pada kulit pasien untuk memeriksa kelembapan, suhu, serta tekstur. Di sini juga memeriksa mobilitas tangan pasien. Di sini juga dilakukan pemeriksaan turgor kulit atau kecepatan kulit untuk kembali ke keadaan semula. Pemeriksaan kuku. Di sini kita melakukan inspeksi pada kuku untuk mengetahui warna, bentuk, serta ada tidaknya lesi. Kemudian melakukan palpasi pada kuku pasien dan melakukan capillary refill time atau CRT. Pemeriksaan kepala dan rambut. Di sini pasien diminta untuk duduk agar mempermudah pemeriksaan kepala dan rambut. Inspeksi bentuk kepala, kesimetrisan kepala, warna, distribusi, tekstur, serta kebersihan rambut. Kemudian lakukan palpasi pada kepala untuk mengetahui apakah adanya benjolan, lesi, serta deformitas atau fraktur. Pemeriksaan mata. Lakukan inspeksi pada mata untuk mengetahui kesimetrisan mata, alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Periksa juga konjungtivanya, anemis atau tidak, dan skleranya putih atau iterik. Kemudian lakukan pemeriksaan pada pupil menggunakan pen light untuk mengetahui ukuran, bentuk, dan refleks pada pupil. Kemudian pemeriksaan ketajaman penglihatan. Minta pasien untuk membaca tulisan pada koran atau majalah. Kemudian pemeriksaan lapang pandang pasien. Perawat menggerakkan tangan ke arah superior, inferior, temporal, dan nasal, kemudian pasien mengikuti arah gerakan. Pemeriksaan mulut. Dengan menggunakan tang spatel, kita menginspeksi warna mukosa, warna bibir, gigi, gusi, dan tonsil pada pasien. Kemudian palpasi juga bibir dan lidah pasien. Pemeriksaan hidung. Inspeksi untuk mengetahui bentuk, mukosa, sekret, deviasi tulang, polip, serta pembengkakan pada hidung. Kemudian palpasi juga hidung pasien untuk mengetahui sinus. Pemeriksaan telinga. Inspeksi daun telinga pasien untuk mengetahui kesimetrisan, warna, ukuran, adanya inflamasi atau lesi, serta bengkak. Palpasi juga daun telinga pasien untuk mengetahui tekstur. Periksa juga kebersihan telinga pasien. Pemeriksaan kekuatan pendengaran. Minta pasien untuk menutup mata dan satu daun telinga, kemudian jarak antara pasien dan perawat 15-60 cm. Perawat melafalkan 2 suku kata dan meminta klien untuk mengulangi ucapan perawat. Kemudian tes Weber dengan menggunakan garpu tala. Getarkan garpu tala dan letakkan di atas kepala pasien dan tanya pasien apakah merasakan getaran suara. Bila pasien tidak bisa merasakan getaran, bisa menggunakan tes Rine dengan menggetarkan garpu tala lalu letakkan di telinga klien sampai tidak terdengar lagi suaranya. Pemeriksaan leher. Inspeksi leher pasien untuk mengetahui adakah pembengkakan dan pembesaran vena jugularis. Palpasi juga leher pasien untuk mengetahui posisi trakea dan pembesaran kelenjar getah bening.
Pemeriksaan toraks. Inspeksi warna kulit dada, bentuk dada, serta pernafasan seperti jenis, irama, dan kedalaman pernafasan pasien. Periksa juga kesimetrisan dada saat istirahat dan saat menarik nafas. Kemudian palpasi untuk mengetahui temperatur dan adanya nyeri tekan pada dada pasien. Kemudian auskultasi suara nafas pasien menggunakan stetoskop untuk mengetahui suara nafas pasien apakah normal atau vesikuler dan abnormal seperti rongki, wheezing, crackles, stridor, dan friction drop. Pemeriksaan jantung. Auskultasi jantung untuk mengetahui irama jantung, suara jantung seperti aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral. Pemeriksaan abdomen. Inspeksi kesimetrisan abdomen pasien, kemudian auskultasi untuk mengetahui bising usus pasien dan bunyi pembuluh darah. Auskultasi pada abdomen pasien dimulai dari kuadran bawah. Kemudian lakukan palpasi superficial dan palpasi dalam untuk semua kuadran untuk mengkaji adanya hepatomegali dan nyeri tekan. Kemudian lakukan perkusi untuk semua kuadran. Ini dapat berlaku perkusi hepar dan perkusi limpa. Pemeriksaan ekstremitas. Kemudian gunakan refleks hammer atau palu refleks untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut pada pasien. Pengujian ini berguna untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat atau perifer. Kemudian bantu pasien untuk mengikuti gaya yang telah diarahkan oleh perawat untuk mengetahui kemampuan mobilitas pasien. Yang terakhir adalah fase terminasi. Kemudian evaluasi respon pasien dan apa yang dirasakan pasien setelah melakukan pemeriksaan. Tidak lupa juga merapikan alat-alat yang tadi telah digunakan. Setelah keluar dari ruangan, lakukan kembali 6 langkah cuci tangan. Dokumentasikan tindakan dan hasil observasi yang dilakukan pada catatan keperawatan.